Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji para nabi dan rasul, di mana mereka adalah hamba-hambanya yang senantiasa mentaatinya, dan Allah memberikan keistimewaan kepada mereka dalam sebuah ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Shad ayat 46, yang artinya, sesungguhnya kami khususkan kepada mereka dengan sebuah keistimewaan, yaitu mengingat kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya keistimewaan orang-orang yang diberikan oleh Allah keutamaan dari para nabi, para rasul, demikian pula orang-orang yang beriman, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala istimewakan mereka dengan sebuah keistimewaan, dan itu merupakan akhlak yang agung dan mulia, yaitu mengingat kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagian ulama menafsirkan bahwa artinya mereka senantiasa mengingat kehidupan akhirat dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat tersebut dengan amalan soleh. Sebagian ulama lagi berkata artinya mereka mengingatkan manusia kepada kehidupan akhirat. Dua pendapat ini tidak bertabrakan satu sama lainnya. Ini menunjukkan bahwasannya mengingat kehidupan akhirat dan mengingatkan manusia tentang akhirat adalah keistimewaan yang Allah istimewakan orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup kita di dunia tidak akan selamanya. Siapa di antara kita yang akan hidup 1000 tahun di dunia? Maka tidak ada. Siapa di antara kita yang berani berkata, saya akan hidup selama-lamanya di dunia? Maka tidak ada. Semua kita akan meninggal dunia. Semua kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka mengingat kehidupan akhirat menimbulkan berbagai macam kebaikan dalam hidup kita. Ketika kita senantiasa mengingat kehidupan akhirat, akan muncul keinginan berbuat kebaikan dan beramal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika yang kita ingat dunia, seringkali kita lalai dari kehidupan akhirat. Lalu kita pun menjadi orang yang malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita selalu memikirkan dunia. Yang kita ingat hanya sebatas dunia, sehingga akhirnya hati kita dihinggapi banyak sekali penyakit-penyakit yang menyebabkan kita berpaling dari Allah dan kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengingat kehidupan akhirat merupakan kemuliaan bagi seorang hamba. Ketika seorang hamba mengingat akhiratnya, ia sadar bahwa ia akan kembali kepada Allah Rabbul Izzati, dan dia akan ditanyai oleh Allah tentang perbuatan-perbuatannya selama di alam dunia. Ia sadar bahwasanya
setelah kematian akan ada hidup yang lainnya, kehidupan yang kekal selama-lamanya, yakni kehidupan abadi. Kita akan masuk ke dalam sebuah negeri yang damai dan sentosa, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataukah kita akan masuk ke sebuah negeri yang di sana kita hanya akan merasakan siksa dan kesakitan selama-lamanya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tidak ingin apabila kita di dunia menderita, ternyata di akhirat pun kita menderita. Sungguh Allah menjadikan mengingat akhirat adalah keistimewaan yang luar biasa. Lihatlah orang-orang yang mencari akhirat, mereka tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kenikmatan dunia. Mereka yang senantiasa beramal soleh dan melakukan ketaatan tetap diberikan oleh Allah nikmat daripada dunia dalam hidupnya. Tapi lihatlah orang-orang yang hanya memikirkan dunia, mereka pun tidak mendapatkan akhirat, bahkan tidak mendapatkan daripada dunia, karena keinginannya hanya dunia. Akhirnya Allah palingkan hatinya dari kehidupan akhirat, sehingga akhirnya walaupun ia mendapatkan dunia, ia terazab dan tersiksa dengan dunia itu, sementara akhirat ia pun tidak mendapatkannya. Oleh karena itu, sadarilah bahwa kita ini manusia yang akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap kita akan meninggal dunia. Kita akan dikuburkan kembali ke alam yang baqo. Di alam sanalah kehidupan yang hakiki. Maka seorang hamba yang diistimewakan oleh Allah, maka ia akan banyak beramal soleh, mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang abadi. Sedangkan hamba-hamba yang dihinakan oleh Allah, Allah menjadikan dia berpaling dari kehidupan akhirat, sehingga ia hanya mengejar daripada dunia. Dia menginginkan dunia sehingga bencinya karena dunia, cintanya karena dunia, marahnya karena dunia, semuanya hanya karena dunia, bukan lagi mengharapkan kehidupan akhirat. Bahkan amalan solehnya pun diwarnai dengan kecintaannya, berambisi terhadap dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, amalan solehnya pun keinginan terbesarnya menginginkan kehidupan daripada dunia, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seperti yang Allah sebutkan dalam surat Hud ayat 15 sampai 16, yang artinya, barang siapa yang menginginkan dunia dari amalnya, kami akan berikan apa yang ia inginkan dari amalnya tersebut tanpa dikurangi. Dan mereka nanti di akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Batal perbuatannya dan sia-sia amalannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa meruginya seorang hamba yang niat dan pikirannya hanya dunia. Betapa meruginya seorang hamba yang keikhlasannya dirusak oleh dunia. Betapa meruginya seorang hamba yang keimanannya dirusak oleh dunia, seakan-akan ia akan hidup selamanya, sehingga akhirnya ketika kematian menjemputnya, ia tidak lagi bisa beramal soleh. Dia hanya bisa berandai-andai dan berkata,
andaikan ajalku diundurkan sedikit saja supaya aku beramal soleh. Namun di saat itu ajal tidak bisa diundurkan sedikit pun juga. Maka bersyukurlah kita yang senantiasa mengingat kehidupan akhirat, yang kita berusaha beramal soleh untuk mempersiapkan kehidupan akhirat kita. Bersyukur kepada Allah dan pertahankan itu sampai akhir hayat kita. Karena setan tidak akan pernah diam, setan tidak akan pernah ridho ketika melihat seorang hamba yang mencari kehidupan akhirat. Setan akan berusaha bagaimana supaya si hamba lupa kepada akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akankah terus habis waktu kita hanya untuk memikirkan dunia? Kapankah kita mau mengingat Allah dan kehidupan akhirat? Belumkah saatnya kita kembali kepada Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 16 yang artinya, belumkah saatnya untuk orang-orang yang beriman agar hati mereka menjadi khusyuk dengan mengingat Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang menginginkan akhirat dan senantiasa ingat akhirat, dia akan berusaha memperbaiki amalnya. Dia akan menjadi orang yang sangat ikhlas, mengharapkan wajah Allah semata. Dia juga tidak peduli dengan pujian daripada manusia, karena ia tahu pujian manusia tidak ada manfaatnya di akhirat. Dia pun tidak membutuhkan ketenaran dan kemasyhuran di alam dunia, karena ketenaran dan kemasyhuran di dunia tidak ada manfaatnya di akhirat. Dia pun tidak peduli dengan kedudukan yang tinggi di dunia, karena ia tahu kedudukan yang tinggi di dunia seringkali membuatnya mudorot dalam akhiratnya. Orang yang menginginkan akhirat, dia akan selalu berpikir pada setiap perbuatannya. Apakah perbuatannya itu bisa merusak akhiratnya atau tidak? Ketika itu yang menjadi pikirannya, Allah akan membimbingnya di dalam jalan yang lurus. Ketika seorang hamba keinginannya akhirat, yang ia fikirkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seorang hamba hatinya menginginkan akhirat, yang ia fikirkan bagaimana saya bisa pulang kepada Allah dengan membawa pahala yang besar, sehingga saya bisa masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Itulah betapa indahnya mengingat kehidupan akhirat. Maka dari itu, jadilah kita termasuk orang-orang yang dimasukkan dalam ayat tadi. Amin, amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.